Malam Lebaran, JK serang lagi Jokowi. Ditulis Asarul Lahagu. Di malam Lebaran kali ini, JK kembali bermanuver. Ia menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi lamban dalam merespon COVID-19. Tak ada gerak cepat dalam menangkal COVID-19 pada bulan Januari-Februari lalu. Jokowi telah membuang golden time selama 2 bulan. JK bercerita bahwa ia telah meminta waktu bertemu Presiden Jokowi pada Februari lalu untuk membicarakan bahaya COVID-19. Namun pertemuan itu tertunda, baru terlaksana setelah pengumuman kasus COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020. Tidak ada waktu untuk menyampaikan konser ini. Kita masih berdebat pada Januari-Februari. Ini penting, tidak penting, menganggap enteng. 2 bulan kita kehilangan waktu, kata JK dalam diskusi virtual bersama Tempo hari ini, Sabtu 23 Mei 2020. Pernyataan JK itu jelas menghentak publik. Beberapa pertanyaan muncul mengapa JK tidak menggunakan sambungan langsung hotline ke istana untuk berbicara dari hati ke hati dengan Jokowi. Mengapa JK menguak kegagalan pertemuannya dengan Jokowi pada bulan Februari lalu di muka umum? Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa JK pada bulan Lebaran melempar pernyataan yang sifatnya menyalahkan Jokowi? Apa sebenarnya tembakan JK dalam serangan terbarunya itu? JK menguak tertundanya pertemuannya dengan Jokowi ke ruang publik ada tujuan politis. Tujuannya adalah agar menjadi bola panas di tengah masyarakat. JK paham bahwa bola panas itu akan menggiring pada penentang Jokowi semakin panas. Publik dipastikan terbagi dalam 2 kubu. Ada kubu yang setuju JK dan ada kubu yang masih membela Jokowi. Di pihak JK, luncuran jepitan terbaru itu terlihat cocok di tengah banyaknya jumlah kasus baru COVID-19. JK sengaja memanfaatkan malam Lebaran untuk memantik suara publik agar menyalahkan Jokowi. Tujuan dibaliknya adalah agar publik semakin banyak yang menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama. Inilah tembakan JK sebenarnya. Manuver JK ini secara politik menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak penentang Jokowi untuk terus berkonsolidasi perlawanan. JK seakan merancang keresahan publik yang sudah jenuh dengan PSBB sejak 31 Maret lalu. Publik menilai bahwa PSBB belum menunjukkan hasil yang maksimal. Gugus tugas melaporkan korban COVID-19 meningkat dari hari ke hari. JK tentu membaca kenyataan di lapangan. Ia paham bahwa ada pernyataan sama menteri saling tabrakan satu sama lain. JK juga paham adanya kelemahan internal pemerintah yang lamban bergerak, tidak padu dan kurang kompak. JK mungkin tidak sadar dan kurang memahami strategi tarik ulur pelaksanaan PSBB ala Luhut. JK pasti bingung soal protokol kesehatan dikontrol ketat gabungan aparat lintas instansi. Namun di sisi lain izin operasi berbagai moda transportasi baik darat, laut, dan udara kembali dibuka. Oleh karena itu, ketika ada momen yang tepat yakni momen malam Lebaran, JK langsung bersuara lantang. Ia berkelabat, menyambar, dan menentang pernyataan Jokowi untuk berdamai dengan COVID-19. JK tidak berhenti sampai di situ. JK menyambung kritikannya soal lambannya Jokowi bergerak cepat menangani COVID-19 dan menyia-nyiakan golden time selama 2 bulan.
Serangan terbaru JK ini perlu diwaspadai oleh Jokowi. Sebagai seorang mantan wapresnya, suara JK pasti sampai di telinganya. Namun, Jokowi diharapkan tetap tenang seperti diperlihatkannya selama ini. Jokowi tidak perlu reaktif atas serangan terbaru JK itu. Di sisi lain, Jokowi perlu melihat serangan JK ini secara proporsional. Jokowi perlu menjadikan sebagai bahan masukan yang berharga atau sebagai warning agar lebih berhati-hati, terutama kepada para menterinya. Publik bisa melihat bahwa ada beberapa menteri yang suka menganulir kebijakan Jokowi. Bisa jadi para menteri itu sengaja melakukan upaya pembusukan dari dalam yang berujung pada jatuhnya wibawa presiden di mata rakyat. Seorang presiden bisa jatuh karena kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Jokowi perlu meningkatkan kewaspadaan pada perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dekatnya dan para pembantunya. Kemungkinan ada yang memancing di air keruh, ada Brutus di istana. Kritikan JK walaupun pahit perlu dijadikan bahan introspeksi diri oleh Jokowi dengan cara meluruskan cara kerja para menterinya, sebab kalau tidak maka akan semakin banyak kritik yang dikerahkan ke Jokowi. Akibatnya kewibawaan pemerintahan akan tergerus di mata rakyat. Begitulah kura-kura. Salam syawal, asarul hagu. Bagi Anda yang